PPOO. Selamat siang, kami dari kelompok 3 ingin menampilkan hasil presentasi kami, yaitu presentasi tentang teks hikayat berjudulkan Isma Yatim. Saya sebagai moderator. Saya Adi sebagai pembaca 1. Saya Juan sebagai pembaca 2. Saya Ditya sebagai pembaca 3. Saya Albert sebagai pembaca 4. Saya Tulisa sebagai pembaca 5. Oh, okay. Nah, pertama-tama saya akan membacakan tentang pengertian teks hikayat. Teks hikayat adalah cerita rekaman berbentuk prosa panjang yang berbahasa Melayu, yang menceritakan tentang kehebatan orang ternama lengkap dengan keanehan, kesaktian, serta mukjizatnya. Adapun ciri-cirinya berpusat atau bercerita tentang kerajaan atau istana sentris. Adapun unsur intrinsik dari cerita teks hikayat adalah tema, latar, alur, amanat, tokoh, penokohan, watak, sudut pandang, dan gaya bahasa. Serta tujuan teks hikayat adalah sarana untuk membangkitkan semangat pembacanya, sarana untuk menghibur, serta sarana untuk meramaikan suatu acara atau suasana. Sudah berapa lama demikian, Isma Yatim pun membuat lagi hikayatnya. Ia ingin memberi kegemaran dan menambah ilmu, serta membuat hati orang lain senang membaca dan mendengar dia. Karena banyaklah di dalam itu pengajaran yang berguna, maka dengan membuat hikayat itu membuat banyak rezekinya, serta makmurlah bagi kedua ibu bapaknya. Maka terkenalah namanya akan kebijaksanaannya. Maka berkumpullah semua orang muda belajar ilmu kepadanya. Maka beberapa lama kemudian datanglah takdir Allah kepada hatinya. Baiklah, aku akan mengarang hikayat yang boleh menjadi pelajaran bagi raja-raja. Setelah demikian, ia pun beribadah kepada Tuhan serta meminta ampun untuk mendapatkan akal yang sempurna, supaya ia dapat membuat hikayat lagi. Maka beberapa lama kemudian hikayat itu pun sempurna. Lalu dibawa Isma Yatimlah hikayat itu kepada Perdana Menteri. Saya berkata, "Ya Menteri, tolong hamba ingin mempersembahkan hikayat ini ke bawah pemerintahan sejak alam." Maka Perdana Menteri itu pun membaca dan memilih. Maka dilihatnya ada beberapa manfaat di dalam hikayat tersebut. Maka Perdana Menteri itu berkata, "Hai Isma Yatim, jika Tuhan ingin mempersembahkan ke bawah raja dan bendera, percaya benda itu akan hilang." Dari cerita yang berjudul Isma Yatim Pencetus Hikayat Agama, terdapat beberapa aspek yang terdapat di dalam cerita tersebut. Cerita Isma Yatim Mencetus Hikayat Agama terdapat 3 tokoh yang berkarakter, yaitu Isma Yatim, bijaksana dan kreatif, Perdana Menteri mendukung, dan Baginda Raja mendukung. Terdapat juga nilai-nilai yang terkandung dalam cerita Isma Yatim Pencetus Hikayat Agama, yaitu 1. Nilai religius, dikaruniai Subhanahu wa ta'ala dengan anugerahnya pada tiap-tiap hari adanya. 2. Nilai non-moral, setelah itu Isma Yatim pun duduk di bawah perintah raja. 3. Nilai edukasi, yang kata-katanya maka dilihatnya ada beberapa faedah di dalamnya, itu 4. Nilai sosial, yang kata-katanya, "Ya Perdana Menteri, tolonglah hamba yang biasa ini mempersembahkan hikayat kepada Baginda." Juga unsur-unsur intrinsik. Yang pertama, temanya adalah Isma Yatim si pencetus hikayat agama. Yang kedua, tokoh. Isma Yatim protagonis, Perdana Menteri protagonis, Baginda Raja protagonis. Penokohan dari cerita ini: 1. Isma Yatim kreatif dan bijaksana. 2. Menteri mendukung. 3. Baginda Raja menghargai. Alurnya itu alur maju. Sudut pandang orang ketiga. Latar tempat kerajaan, latar suasana senang. Di sini saya akan menjelaskan tentang amanat serta majas pada cerita Isma Yatim. Amanatnya yang pertama, jadilah orang yang kreatif serta bijaksana. Kedua, belajar menghargai dan mengapresiasi karya seseorang. Dan ketiga, memupuk rasa hormat terhadap sesama. Yang keempat, selalu taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Majas pada cerita tersebut ada majas hiperbola. Bukti teksnya adalah Perdana Menteri itu pun bersukacita karena beberapa perkara yang menambah akalnya. Yang kedua, majas personifikasi.
Bukti teksnya adalah didengar akan baginda bunyi hikayat itu terlalu amatlah indah. Terima kasih. Sudut pandang orang ketiga. Bukti dalam teks yang pertama diambil dari kutipan menyukakan hati segala orang yang membaca dan yang mendengar dia. Yang kedua diambil dari kutipan karena banyaklah pengajaran yang membara faedah pada segala mereka. Yang ketiga diambil dari kutipan, inilah kitab hikayat karangan Ismail Yatim. Ia mempersembahkan hikayat itu kepada duli yang dipertuakan. Latar belakang berada di istana. Bukti teks diambil dari kalimat, duduklah engkau di istana, jadi hambalah engkau kepadaku hari ini. Perkenalkan, saya Miguel dari kelompok 5. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Di dalam cerita itu kan kalian bilang ada nilai agama. Kenapa di dalam cerita itu nilai agama? Jelaskan. Jawaban kami dari kelompok 3 untuk Michael yang bertanya, kenapa ada nilai agama di dalam atau religius pada cerita tersebut? Karena cerita tersebut banyak mengandung unsur-unsur agama seperti bersyukur kepada Tuhan dan beberapa kata-kata seperti Subhanahu wa Ta'ala atau Allah. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang atau kesalahan dalam video, mohon dimaafkan. Terima kasih. NANI?! Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil presentasi kami. Di sini kami ingin menampilkan hasil presentasi kami, yaitu presentasi tentang teks hikayat. Nah, sekarang saya akan membacakan pengertian teks hikayat. Gimana bilang? Terdapat nilai-nilai yang tergantung dalam Isma Yati Pencetus Hikayat Agama, yaitu 1. Nilai religius yang kata-katanya dikaruniai Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebih atau kesalahan dari kami, mohon dimaafkan.